Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-5. Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Renungan hari ini berjudul Hidup yang Berkembang dalam Kristus, ditulis oleh Matt Lucas. Sahabat ODB, ketika rumah kami dibangun, bisa dibilang kami membangunnya di atas tanah kosong yang berlumpur di ujung suatu jalan yang berkerikil. Kami membutuhkan rumput, pepohonan, dan semak-semak agar tampilannya senada dengan wilayah perbukitan Oregon di sekitarnya. Saat mengeluarkan peralatan berkebun dan siap-siap bekerja, saya teringat pada taman pertama di dunia yang mula-mula ada sebelum manusia hadir. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-5. Kisah penciptaan dalam Kejadian pasal yang pertama menyebutkan secara berulang-ulang penilaian Allah atas alam ciptaan. Semua itu baik atau sangat baik. Ayat yang keempat, ke-10, ke-12, ke-18, ke-21, ke-25, dan 31. Meskipun demikian, prosesnya belum selesai. Adam dan Hawa perlu mengolah tanah sebagai bagian dari tugas mereka untuk mengelola ciptaan Allah. Ayat yang ke-28, mereka tidak diciptakan untuk hidup dalam suatu surga yang tidak berubah, melainkan dalam lingkungan yang memerlukan perawatan dan pengembangan. Sejak awal, Allah telah mengundang manusia untuk menjadi mitra dalam karya penciptaannya. Allah melakukannya dahulu kala di Taman Eden, dan Dia juga melakukannya dengan kita sebagai ciptaan baru yang dijadikannya saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi setelah diselamatkan, kita tidak langsung menjadi sempurna. Rasul Paulus sendiri berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Artinya Allah bekerja di dalam diri kita saat kita berusaha menjalani kehidupan yang berkenan kepadanya, dengan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi baik bumi ini maupun kehidupan baru kita di dalam Kristus, semuanya itu adalah karunia Allah yang perlu kita kelola dan kembangkan. Sahabat ODB, pekerjaan apa yang paling Anda nikmati? Lalu menurut Anda, apa yang Allah ingin Anda kembangkan dalam komunitas Anda? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah mengundangku terlibat dalam pekerjaan yang Engkau lakukan di tengah dunia dan di dalam diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.